kelompok 2 ini mempresentasikan yaitu mutasi dan kelainan yang diturunkan. Sebelumnya perkenalkan, saya Dwi Putri Sejasari dari absen 7. Saya Putri Ana Ramadhani dari absen 27. Saya Laura Rizky dari absen 19. Saya Nadine dari absen 23. Saya Faiz Alfian Gifari dari absen 10. Saya Dani dari absen 22. Ya, langsung saja ke materi. Jadi apa sih yang dimaksud mutasi? Mutasi merupakan perubahan materi DNA pada suatu individu yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Lalu mutasi itu dapat terjadi secara alami maupun disebabkan oleh beberapa faktor tertentu. Yang pertama ada kelainan yang diturunkan melalui autosom. Kelainan yang diturunkan melalui autosom atau sel tubuh autosom. Kelainan yang diturunkan melalui kromosom, sel tubuh atau autosom merupakan kelainan yang pewarisannya tidak bergantung pada jenis kelamin, sehingga dapat dialami oleh laki-laki maupun perempuan. Kelainan melalui autosom ini dapat dikendalikan oleh alel dominan dan alel resesif. Berikutnya beberapa contoh kelainan yang berikut beberapa contoh kelainan yang diturunkan melalui autosom. Nah, yang pertama itu ada albino. Albino sendiri ini tuh adalah panggilan untuk seseorang yang mengidap albinisme. Jadi nama penyakitnya itu albinisme, tapi nama untuk seseorang yang mengidap penyakit tersebut itu albino. Nah, albinisme ini adalah kelainan genetik yang disebabkan oleh kurangnya produksi melanin dalam tubuh yaitu pigmen yang memberi warna kulit, rambut, dan mata. Nah, penyakit yang diidap oleh albino ini itu diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Salah satunya itu adalah oculocutaneous albinism. Nah, ini tuh klasifikasi itu tuh diturunkan oleh dua salinan gen yang dari orang tuanya. Jadi dua-duanya itu menurunkan. Terus yang kedua ada ocular albinisme, itu terjadi pada mata. Jadi pengidap penyakit ini itu disebabkan oleh mutasi genetik pada kromosom X yang diturunkan dari ibu dan membawa kepada anak laki-lakinya. Nah, jadi penyakit ocular albinisme ini biasanya terjadi itu pada gangguan mata. Jadi dia tuh nggak terlalu banyak menunjukkan di bagian tubuhnya gitu loh. Jadi warna rambut dan kulitnya itu normal, tapi di bagian matanya itu terjadi gangguan penglihatan. Nah, ini nih apa sih ini namanya? Ya, persilangan albinonya. Misalkan orang tuanya itu normal dan albino. Jika pengidap albino menikah dengan seseorang yang normal, maka akan menghasilkan 50% anak normal dan albino 50%. Rinciannya tuh seperti ini. Nah, gejala albino itu ada warna kulitnya lebih terang, terus bintik-bintik pada kulit, terus kulit mudah terbakar, matanya juling, dan iris mata berwarna coklat atau berbeda daripada yang normalnya. Nah, komplikasinya kalau kita mengidap albino atau albinisme ini, gangguan penglihatan dan bisa terjadi kanker kulit. Nah, selanjutnya itu ada thalassemia. Thalassemia merupakan kelainan genetika yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan pembentukan hemoglobin pada seseorang karena adanya gangguan di salah satu rantai globinnya. Nah, thalassemia ini tuh dibagi jadi 3, ada minor, intermedia, sama mayor. Nah, minor ini merupakan penyakit pengidap thalassemia minor ini, dia tuh normal tapi bisa mewariskan penyakit thalassemia ke anak-anaknya. Nah, pengidap thalassemia minor ini tuh nggak perlu transfusi darah. Nah, yang selanjutnya itu ada intermedia. Intermedia itu gabungan dari minor dan mayor, bisa normal, bisa mayor lebih berbahaya gitu daripada minor. Nah, mayor ini
merupakan penyakit thalassemia mayor itu bawaan dari kedua orang tua. Nah, sebenarnya tuh kalau misalkan kita mengidap thalassemia mayor itu normal pada saat lahir. Tapi ketika di umur 8 sampai 10 bulan itu kita harus rajin transfusi darah. Nah, kalau kita rajin transfusi darah itu bakal meningkatkan kemungkinan hidup selama 10 hingga 20 tahun. Nah, gejala yang terjadi pada thalassemia itu anemia. Nah, ini tuh pada pengidap thalassemia minor tuh bisa aja anemia itu tidak terjadi. Nah, terus badan lemas, kulit kekuningan, urin gelap, dan cepat lelah. Yang kedua, ada kelainan yang diturunkan melalui kromosom. Selain diturunkan melalui sel kromosom sel pada tubuh, penyakit dan kelainan pada manusia dapat diturunkan melalui kromosom seks atau gonosom, baik pada kromosom X maupun kromosom Y. Pewarisan sifat pada kelainan tipe ini dipengaruhi oleh jenis kelamin. Nah, itu penyakitnya ada hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit keturunan yang mengakibatkan darah seseorang suka membeku jika seorang penderita hemofilia mengalami luka terbuka. Maka proses pembekuan darah dan penutupan lukanya diperlukan waktu sekitar 50 menit hingga 2 jam. Hal ini dapat mengakibatkan penderita mengalami kehilangan banyak darah dan menimbulkan kematian. Nah, penyakit ini dikendalikan oleh gen nomor 1H yang terpaut kromosom X. Nah, itu perbedaan penyakit hemofilia dan yang normalnya. Selanjutnya hemofilia kan adalah darah yang suka membeku kan. Nah, di hemofilia itu terpaut kromosom X. Hemofilia disebabkan oleh gen resesif H kecil. Nah, jadi ini kan genotipe hemofilia pada wanita itu kalau yang X besar itu kan normal karena nggak ada H kecil kan. Nah, sedangkan H kecil itu yang menyebabkan hemofilia. Nah, yang kedua itu ada X besar, H besar, H kecil itu normal tapi pembawa. Nah, terus yang di bawah itu ada X besar, H kecil. Nah, ini tuh wanita hemofilia
Yang kedua ada buta warna. Buta warna merupakan kelainan genetik yang ditandai dengan ketidakmampuan mata dalam mengenali warna. Kelainan sifat buta warna disebabkan perbedaan susunan genetik keturunan yang dibawa oleh kromosom X. Seorang yang memiliki sifat buta warna akan mengalami masalah penglihatan dalam membedakan warna tertentu seperti biru menjadi kuning dan merah menjadi hijau. Selanjutnya pada gambar berikut kita bisa lihat penglihatan normal dan penglihatan dengan yang mengidap buta warna. Apel yang berwarna hijau akan terlihat seperti berwarna kuning kecoklatan. Warna apel kuning akan berwarna kuning. Warna apel merah akan berwarna kecoklatan. Nah, jadi buta warna itu penyakit keturunan yang disebabkan oleh gen resesif CB atau colorblind. Gen buta warna terjadi pada kromosom X yang sama terjadi seperti hemofilia, terjadi pada laki-laki maupun wanita. Nah, berikutnya itu persilangan antara wanita normal karir dan buta warna. Laki-laki buta warna. Genotipe buta warna pada wanita. XX kan normal. XXCB itu sama dengan normal carrier. Artinya itu seorang wanita ini membawa penyakit genetik tapi tidak menunjukkan gejalanya gitu. Nggak buta warna tapi membawa penyakit. Lainnya XTB itu artinya ya wanita itu buta warna. Nah, sedangkan pada genotip buta warna pada pria, XY itu kan normal. Nah, pada XCBY artinya pria itu mengidap buta warna. Ngerti kan? Nah, kita lanjut ke persilangan parental nih. Pada perempuan normal carrier disilangkan pada pria buta warna. Sini ya. Nih. X disilangkan dengan XTB itu menghasilkan genotip XXTB. XTB disilangkan dengan XTB akan menghasilkan genotip XTB. Genotip X dengan Y disilangkan menjadi XY. XTB disilangkan dengan Y menghasilkan XTBY. Nah, jadi akan menghasilkan ini yang pertama XTB, artinya perempuan normal carrier, persentasenya itu 25%. Dan XTB sama dengan perempuan buta warna, persentasenya 25%. Dan XY sama dengan laki-laki normal, persentasenya 25%. XTB dan Y sama dengan laki-laki buta warna, persentasenya 25%.